Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Di sini perkenalkan, nama saya Febran Fauzi. Di sini akan membedah ataupun mengulas terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama ada Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1. Di sini pasal 1 itu berisi ada 12 isi. Keterangan di situ yang pertama adalah proses pengundang-undangan itu terjadi. Yang pertama itu ada kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Presiden selaku lembaga eksekutif. Dan di situ juga memuat terkait dengan naskah akademik, program legislasi nasional, peraturan daerah, peraturan provinsi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bab 2 terkait dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ ada beberapa poin, teman-teman. Yaitu pasal 5. Pasal 5 dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antar jenis hierarki dan materi muatan dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Di pasal 6 di sini juga menjelaskan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan, kependudukan, hukum dan pemerintah, ketertiban, kepastian hukum atau seimbang, keselarasan dan keserasian. Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud ayat 1, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Bab 3 ada jenis hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan undang-undang. Undang-undang di sini ada undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Kita lanjut ya, teman-teman. Di sini ada bab 4 perencanaan peraturan perundang-undangan. Bagian kesatuan peraturan perencanaan undang-undang. Pasal 16 perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam prolegnas, program legislasi nasional. Di situ ada pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38. Dan di sini ada bagian kelima, perencanaan peraturan daerah kabupaten atau kota. Ya. Nah, di sini ada bagian keenam, perencanaan peraturan perundang-undangan. Pasal 42, perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, instansi masing-masing. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh lembaga, komisi atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 tahun. Kita lompat ya, teman-teman, ke pasal
Nah, ini pembahasan pengesahan rancangan undang-undang. Bagian 1, pembahasan rancangan undang-undang. Pasal 65. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau Menteri yang ditugasi. 2. Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang berkaitan dengan 1. Otonomi daerah. 2. Hubungan pusat dan daerah. 3. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. 4. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. 5. Perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan mengikutsertakan DPD. Keikutsertaan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat 1. Nah, di sini dijelaskan terkait keikutsertaan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan rancangan undang-undang yang dibahas. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang dikaitkan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Kita lanjut ya teman-teman. Di sini ada sebentar. Itu sambil dibaca teman-teman bisa. Nah, di sini ada pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. Pasal 75 pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi dilakukan oleh DPRD provinsi bersama gubernur. Jadi sama ya kayak tadi pembahasan yang di awal kita, bahwasanya DPR itu mengesahkan dengan persetujuan dari Presiden. Jadi kolaborasi, saling bekerjasama antara lembaga legislatif dan juga lembaga eksekutif. Nah, di sini ada bagian ketiga, pasal 78. Rancangan peraturan daerah provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi peraturan provinsi. Jadi menjadi perda provinsi. Nah, di sini bagian pengundangan pasal 81. Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menetapkannya dalam A. Lembaran Negara Republik Indonesia, B. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, C. Berita Negara Republik Indonesia, D. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, E. Lembaran Daerah, F. Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.